Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Al-Kitabul Asasi, dan sekarang kita sudah sampai pada At-Tadribu Al-Khamis atau latihan yang kelima. At-Tadribu Al-Khamis, latihan yang kelima. Akmil. Akmil artinya sempurnakanlah. Akmil artinya adalah sempurnakanlah. Jadi di sini perintahnya adalah menyempurnakan. Kita lihat dari bawah. Nah, ini ada gedung. Gedung ini memiliki beberapa tingkat. Tingkat yang pertama disebut dengan at-tabaqul awwal. At-tabaqul awwal. At-tabaq artinya tingkat. Bedakan antara at-tabaq yang cepat, at-tabaq yang sudah kita pelajari artinya adalah nampan, dengan to-nya panjang, at-tabaq. At-tabaq artinya adalah tingkat. At-tabaqu al-awwalu, tingkat yang pertama. Kemudian at-tabaqu ats-tsani. At-tabaqu ats-tsani artinya tingkat yang kedua. At-tabaqu ats-tsalits artinya tingkat yang ketiga. At-tabaqu ats-tsalits artinya tingkat yang ketiga. At-tabaqu ar-rabi' artinya tingkat yang keempat. Nah, jadi kalau pertama, kedua seperti ini. Kita harus hafalkan. Kalau ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dalam bahasa Arab, wahidun, itsnan, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sampai asyaratun. Itu namanya angka. 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, ini kita harus hafalkan al-awwalu, as-tsani, as-tsalits, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi', as-tsamin, at-tasi', al-ashir, al-hadi ashar, al-thani ashar, al-tsalits ashar, dan seterusnya. Nah, ini setiap pelajaran kita selalu mulai ad-darsu al-awwalu, at-tadribu al-awwalu, pelajaran pertama, latihan pertama, at-tadribu ats-tsani, latihan kedua, at-tadribu ats-tsalits, latihan yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan. Jadi bukan dikatakan at-tabaqu wahid, tidak, salah. Tapi at-tabaqu al-awwal. Bukan at-tabaq itsnain, tapi at-tabaq ats-tsani, at-tabaq ats-tsalits. Lantai ketiga, at-tabaqur rabi', lantai keempat. Lantai kelima, at-tabaqu al-khamis. Al-khamis. Untuk melihat tulisannya bisa dilihat di pelajaran yang kelima. Ad-darsu al-khamisu. Sama, at-tabaqu al-khamisu. Lantai yang kelima. Yang keenam, at-tabaqu as-sadisu. As-sadisu. At-tabaqu as-sadisu. Yang ketujuh, at-tabaqu as-sabi'u. As-sabi'u. Ya. Tiknya 1, as-sabi'u. Kemudian yang kedelapan, at-tabaqu ats-tsaminu. Ats-tsaminu. Kedelapan. Ats-tsaminu yang kedelapan. Berikutnya, at-tabaqu at-tasi'u. Lantai yang ke-9. At-tasi'u. Kemudian lantai ke-10, at-tabaqul ashiru. At-tabaqul ashiru, lantai yang ke-10. Lantai ke-11, al-hadi ashar. Al-hadi ashar. At-tabaqul hadi ashara. Al-hadiya ashara. At-tabaqu ats-tsaniya ashara. Lantai ke-12. Ats-tsaniya ashara. Dan seterusnya. Kemudian setelah itu halaman berikutnya, at-tadribus sadis. Nah, ini dari sini kita bisa menghafalkan. Lihat, as-sadis tulisannya seperti ini. Latihan yang ke-6.
At-tadribus sadis, ajib kama fil mithal. Jawablah, ajib artinya jawablah, kama seperti. Fil mithal dalam contoh. Fi artinya dalam, al-mithal artinya adalah contoh. Ajib kama fil mithal, jawablah seperti di dalam contoh. Mithalun contoh, aina hujratun naumi. Aina di mana, hujratu an-naumi kamar tidur atau ruang tidur. Aina hujratun naum, jawabannya hujratun naumi 'alal yamin. Hujratun naumi 'alal yamin. Ruang tidur di sebelah kanan. Tamam. Kemudian kita lanjutkan. Ainal matbakhu. Aina artinya di mana? Ainal matbakhu, di mana dapur? Jawabannya al matbakhu 'alal yasar atau 'alal yamin. Nah, seperti itu. Kita jawab di mana dapur? Kita jawab 'alal yamin sebelah kanan, 'alal yasar sebelah kiri, amam di depan, al matbakhu amam, al ghurfah. Kita jawab terserah kita. Ainal mir'atu, di mana cermin? Al mir'atu artinya cermin. Al mir'atu. Ya. Saya sengaja memanjangkan perkataan atau bacaannya supaya bisa membedakan panjang pendek. Karena dalam bahasa Arab panjang pendek sangat penting. Kalau salah panjang pendek salah arti. Seperti contoh tadi, at-tabaq panjang artinya adalah lantai. Kalau at-tabaqu cepat, toknya cepat tidak panjang artinya adalah nampan. Kemudian ainal kutubu wal majallat, di mana buku-buku dan majalah-majalah. Ini tentunya PR, ini dikerjakan di sendiri, jawab sendiri ya. PR. Nanti ditulis di kertas, kemudian difoto, dikirim ke WA atau langsung ditulis di WA, terserah. Yang lebih baik ditulis di buku, kemudian difoto dituliskan ke WA untuk dikoreksi. Aina Thuraya. Aina Ats-Thuraya, di mana Ats-Thuraya? Artinya di mana Ats-Thuraya di sini lampu hias ya. Atau dia bisa berarti bintang di langit. Ya, bintang yang yang indah yang tinggi di langit namanya Thuraya. Atau disebut seperti pelajaran kita, Ats-Thuraya artinya adalah lampu hias. Di mana lampu hias? Tahtas saqfi atau fis saqfi, di atap misalkan. Ainal bisatu wal mindadatu. Ainal bisatu wal mindadah. Al bisat permadani. Al mindadah artinya adalah meja. Aina az-zuhriyah, di mana pot bunga. Ya, di mana pot bunga, tempat bunga az-zuhriyah namanya. Halaman berikutnya tadribu as-sabi', latihan yang ke-7. Akmil, sempurnakanlah. Ala kutubun wa majallatun wa jaraid. Di atas apa? Titik-titik. Kutub, ada buku-buku. Wa majallat, ada majalah-majalah. Wa jaraid, dan ada koran-koran. Nah, ini dikerjakan juga PR ini. Ala madza? Di atas apa? Ada buku-buku, ada majalah-majalah, dan ada jaraid. Saya jawab nomor pertama, ala raf, di atas rak. Ya. Ada buku-buku, majalah-majalah, dan koran-koran. Nah, yang lain jawab sendiri. Ala titik-titik, nuqat, dalam bahasa Arab titik-titik disebut dengan nuqat. Nuqatun, pakai to terakhirnya. Nuqatun. Ala titik-titik, mir'atun warafun. Ada cermin dan ada rak. Di mana cermin itu ditempelkan biasanya? Itu dijawab. Kemudian ijarul baiti alfu riyalin fi, ijaru sewa, al baiti rumah, alfu riyal 1000 rial di apa? Dalam fi artinya dalam. Sewa rumah 1000 rial dalam apa? Dalam sebulan, setahun, silahkan dijawab. Al baitu fi nuqat al masjidil haram. Al baitu rumah di, ya fi artinya bisa di, bisa dalam. Ya fi artinya bisa di dan bisa dalam. Titik-titik al masjidil haram, masjidil haram. Nah, ini PR ya. Kemudian baitu bakrin qaribun min, rumah Bakar dekat dari, nah ini
ditulis dekat dari apa rumah bakar. Fil baiti hujuratin. Hujuratin apa artinya? Hujurat artinya fil baiti di rumah. Hujurat artinya ada ruangan-ruangan. Jamak dari hujrah. Hujratun satu ruangan. Kalau banyak yaitu hujurat. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Hujurat. Kemudian ala nuqat titik-titik di atas titik-titik zuhriyatun kabirah, pot bunga yang besar. Kemudian halaman berikutnya halaman 152 at-tadribu ats-tsamin. Latihan yang ke-8. At-tadribu ats-tsamin. Latihan yang ke-8. Ajib minas surah, jawablah dari gambar. Jadi suruh jawab dari gambar. Nah, ini juga PR ya. Dikerjakan, nanti akan dikoreksi. Man yajlisu 'alal ma'idah, siapa yang duduk di atas meja hidangan atau meja makan. Tulis siapa yang duduk. Nah, ini kita mulai, misalkan saya contohkan, untuk pertama saya contohkan, yajlisu 'alal ma'idati, duduk di atas meja atau hidangan, meja makan, al-ummu wal abu. Al-ummu wal abu. Atau yajlisu 'alal ma'idati al-abu wal misalkan. Ya, bapak dan ibu duduk di atas meja makan. Kemudian aina tajlisul di mana ibu duduk. Nah, kita mulai dengan tajlisul ummu, ibu duduk di sebelah misalkan bapak, sebelah ayah. Silakan dijawab. Man yumsikus syaukata. Ini bukan syaukati, diganti syaukata. Siapa yang memegang asyaukah? Syaukah artinya garpu. Siapa yang memegang garpu? Man yumsikus sikina. Siapa yang memegang pisau? Kam burtuqalatan fit tabaq. Berapa jeruk di at-tabaq? Nah, ini at-tabaq ini artinya nampan. Berapa jeruk di nampan? Ada berapa jeruk di nampan? Bukan tobak. Kalau tobak lantai seperti yang saya katakan. Ini kalau toknya tidak panjang artinya nampan, toknya panjang artinya lantai. Hal 'alal ma'idati dawraq. Apakah di atas meja hidangan ada ad-dawraq? Ini dawraq. Ya, sudah dijelaskan. Dawraq. Naam, fil ma'idati dawraq. Kemudian aina kubul ma'i, di mana gelas air. Nah, disuruh lihat dari gambar. Aina, di mana gelas air. Gelas di sini. Amama ad-dawraq, di depan dawraq. Kemudian setelah itu kam tuffahatan fit tabaq, berapa apel di dalam nampan. Hal taqta'ul ummul khubza, taqta'u di sini ya, taqta'u. Apakah ibu memotong roti? Taqta'u, bukan tuqta'u, tapi taqta'u. Apakah ibu memotong roti? Kalau taqta'u memotong, kalau tuqatti'u artinya memotong-motong. Di sini sepertinya taqta'u. Ini salah harokat, dibetulkan. Apakah ibu memotong roti? Ya, kita lihat ibu memotong roti bukan? Bukan. Ini roti di sini. Ini roti. Ini yang dipegang sepertinya buah jeruk. Allahu a'lam. Kemudian berikutnya tadribut tasi'. Tadribut tasi' ini juga PR. PR artinya dalam bahasa Arab disebut dengan al-wajib. Ya, jadi kalau asalnya al-wajibul manzili, pekerjaan rumah. Al-wajib artinya pekerjaan, al-manzili rumah. Nah, kalau disingkat al-wajib. Kalau kita katakan al-wajib singkatan dari pekerjaan rumah, ya. Di dalam bahasa Arab tidak seperti bahasa Indonesia diringkas dengan 2 huruf PR, tidak, tapi diringkas dari kalimat pertama. Jadi al-wajibul manzili, pekerjaan rumah, kita sudah belajar manzil artinya rumah, al-wajibu pekerjaan, al-wajibul manzili pekerjaan rumah. Disingkat dari kata pertama, jadi al-wajib artinya adalah
PR. At-tadribut tasi', latihan ke-9. Al-mudarrisu amamas sabburati. Al-mudarrisu amamas sabburati. Guru di depan as-sabburah, artinya papan tulis. Ya, guru di depan papan tulis. Nah, ini kita lihat dari gambar, kemudian kita karang. Wara'a artinya di belakang. Di belakang apa ini? Al-mudarrisu, guru. Al-mudarrisu. Wara'a di belakang as-sunduk atau at-tawilah, di belakang meja. Ya, atau dia megang sunduk, megang kotak. Wara'a as-sunduk. Silahkan dikarang. Ditulis sesuai gambar maksud saya. Yamina artinya sebelah kanan. Al-mudarrisu yamina as-sabburah misalkan. Di sebelah kanan dari papan tulis. Kemudian yasara artinya di sebelah kiri. Silahkan ditulis sendiri. Fauqa artinya di atas. Fauqa artinya di atas. Kemudian berikutnya at-tadribu al-ashiru. At-tadribu al-ashiru, latihan ke-10. Iqra, bacalah. Al-baitu fi syari'il masjidil haram. Rumah di jalan Masjidil Haram. Asy-syari' artinya jalan. Rumah artinya al-baitu rumah, fi artinya di, al-syari' jalan Masjidil Haram. Masjidil Haram. 'Alal haiti mir'atun. Di atas dinding ada cermin. 'Alal haiti mir'atun. Di atas dinding ada cermin. Al-masjidu qaribun minas suqi. Masjid dekat dari pasar. Ini diartikan sendiri. Fil madkhali asya'u kathiratun. Fil madkhali, dalam ruang masuk, ada banyak hal, ada banyak barang maksudnya. Asya artinya sesuatu, banyak sesuatu. Ad-dhabitu fil matar. Perwira atau petugas di bandara. Ad-dhabitu fil matar. Artinya petugas di bandara. Al-baitu rumah, ba'idun jauh, anil masjidi dari masjid. Rumah jauh dari masjid. Yaqiful usfuru ala syajarati. Al-usfur artinya burung kecil. Berdiri burung kecil di atas pohon. Kalau di bahasa Indonesia mungkin al-usfur sering dikatakan disebut burung gereja. Ya, al-usfur. Padahal dia burung kecil maksudnya. Burung kecil bukan cuma ada di gereja, di semua tempat. Di masjid, di semua tempat ada usfur. Kemudian setelah itu at-tadribul hadiya asyara. At-tadribul hadiya asyara, latihan yang ke-11. Kawin kalimatin kalmithal. Kawin artinya adalah bentuklah, buatlah. Kalimat artinya kata-kata. Dalam bahasa Arab, ingat, kalimah artinya kata. Bukan kalimat yang banyak, bukan. Kalimat dalam bahasa Indonesia kata-kata yang banyak. Tapi dalam bahasa Arab kalimah satu kata. Kalimatin kata-kata. Kal misal seperti contoh. Misal mad dakha, ada ma, ada kha, ada da, ada lam. Digabung jadi madkhalun. Nah, ini dikerjakan sendiri, ini gampang. Ya, dikerjakan sendiri. Ini ada ra, ya, qaba, qarib. Qaribun artinya dekat. Buat supaya menjadi kalimat yang ada maknanya. Seperti itu. Kemudian berikutnya makan, tempat. Kemudian di sini ada ta, ada kaf, ada ma, ada ba. Kemudian ada sya, ada ri, ada a, ada a. Disebut buat kalimat sendiri. Ini disebut apa? Disuruh buat kalimat yang bermakna atau memiliki arti. Ya. Kemudian ada kha, ada ta, ada ma, ada ba. Ya, supaya mudah. Maktab, yang ini maktab, ini syari', dan ini matbakh. Artinya maktab artinya kantor, jalan raya, kemudian dapur.
At-tadribu ats-tsaniya asyara. At-tadribu ats-tsaniya asyara. Latihan yang ke-12. Sabburatun, maq'adun, masahatun, maktabatun. Nah, ini diartikan sendiri. Ini pelajaran yang sudah kita pelajari dari pelajaran-pelajaran yang dahulu. Nah, ini kita pelajari, kita artikan. Ini dari pelajaran pertama kalau nggak salah, atau kedua. Sabbur artinya papan tulis. Maq'adun artinya cari sendiri. Masahatun artikan sendiri. Maktabatun artikan perpustakaan. Maktabah artinya perpustakaan. Mahattah, masaha artinya adalah penghapus. Masahatun penghapus. Mahattatun artinya adalah stasiun, ya. Thallajatun artinya adalah es, kulkas. Thallajatun artinya kulkas. Ya'kulu, ini sudah. Sajadah artinya sejadah. Ya'kulu makan. Hammal, kuli panggul, kuli yang mengangkat barang. Mauz artinya pisang. Thuraya sudah diartikan. Sikin, syaukah sudah diartikan. Silahkan cari sendiri artinya. Kemudian berikutnya At-tadribu tsalitsa asyara. At-tadribu tsalitsa asyara, latihan yang ke-13. Di pelajaran kita di latihan ke-13 ini diajarkan bagaimana memasukkan alif dan lam. Jadi alif lam itu kalau masuk ke dalam sebagian huruf, dia dibaca alif lamnya, sebagian huruf tidak dibaca alif lamnya. Di dalam bahasa Arab ada namanya huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Qamar artinya bulan, syams artinya matahari. Kalau saya masukkan alif lam di qamar, saya mengatakan al-qamaru. Al-nya dibaca al-qamaru. Tapi kalau saya masukkan alif lam di alif lam ini, maksudnya alif lam seperti ini. Ini alif lam. Saya masukkan alif lam di huruf asy-syams, tidak dibaca alif lamnya. Saya tidak baca al-syamsu, tapi saya baca asy-syamsu. Ada tasdidnya. Ya. Nah, itu dinamakan dengan huruf syamsiyah. Sabburatun, masukkan alif lam. Gimana bacanya? As-sabburatu. Bukan al-sabburatu, tapi as-sabburatu. Darrajatun, bacanya ad-darrajatu. Alif lamnya tidak dibaca langsung dari a ke da, karena ada tasdidnya. Ya. Ini kalau ditulis tasdid, kadang-kadang tidak ditulis tasdid. Kalau kita baca huruf Arab kundul tidak ada tasdid. Oleh karena itu kita harus tahu mana huruf yang qamariyah dan huruf syamsiyah. Biasanya dengan banyak praktek tahu. Kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah kita paham. Zuhriyah dengan az-zuhriyah. Az-zuhriyah, lihat tidak ditulis ini tasdid. Tapi kita bacanya az-zuhriyah, bukan al-zuhriyah, az-zuhriyah. Ya. Kemudian syamma'atun, bacanya asy-syamma'atu, asy-syamma'atu. Thallajatun, ath-thallajatu. Namirun, an-namiru, an-namiru. Rajulun, ar-rajulu. Ya, sama. Bukan al-rajulu, bukan, tapi ar-rajulu. Qalamun, al-qalamu, al-qalamu. Kurrasatun, al-kurrasatu. Ini dibaca al. Bukan ak-kurras, bukan ak-qalamu. Tidak, tapi dibaca alnya. Kenapa? Karena masuk huruf qamariyah. Nah, huruf qamariyah. Mudarrisun, al-mudarrisu. Dibaca alif lamnya. Jadi bisa bedakan ya. Kalau ini az-zuhriyah, tidak dibaca alif lam. Ini dibaca alif lamnya. Al-mudarrisu. Al-yadu. Al-usratu. Kemudian al-famu. Dibaca alif lamnya. Al-haitu, al-haitu. Ya. Ini PR diartikan. Arti PR terjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian uktub hadhil jumlah. At-tadribur rabi'a asyara. At-tadribur rabi'a asyara. Latihan yang ke-14. Uktub hadhil jumlah. Tulislah kalimat ini. Kalimat. Lihat. Jadi al-jumlah artinya kalimat dalam bahasa Indonesia.
Kalau dalam bahasa Arab, kalimat artinya adalah kata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat artinya adalah kata-kata yang banyak. Seperti ini namanya kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-jumlah. Ala rafi, di atas rak, kutubun, ada kitab-kitab, wa majallatun, dan majallah-majallah, wa jaraid, dan koran-koran. Ini latihan untuk menulis. Bagi yang ingin menulis, silahkan memperbaiki tulisannya. Seperti itu. Nah, Allahu a'lam, kita sudahi pelajaran ini. Besok kita akan masuk ke pelajaran yang ke-16 insyaallah ta'ala. Demikian, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.